kita mobil ini nggak bisa jalan ya. Kenapa nggak bisa jalan? Karena di depan ini jalannya putus. Ini tidak diperbaiki. Wah, bagaimana nih kalau gini? Kita cari jalan alternatif yang lain nih. Wah, nah, ini jalan apakah longsor kayak gini itu? Atau jalan putus ini? Wah, ini jalannya putus ya. Kita nggak bisa jalan nih. Wah, bagaimana Pak? Ini Pak, ini jalan putus Pak. Kita harus ke mana Pak? Ini boleh gini. Saya sudah siap-siap ya katanya. Ya sudah, kita kembali aja. Tuhan lebih dulu melayani. Ayo, udah kita nih. Ada apa? Ada apa? Mungkin itu Pak, lain. Oh enggak? Wah, ini kita terhambat oleh hujan. Ini malah kenangan, ini kenangan yang tidak bisa dilupakan. Saya turun tak Pak? Saya balik. Mengasihi lebih lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Itu sudah ada mesnya, harus dibuatkan. Kita menuju kemana? Ini mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Salam sejahtera bagi kita semua pada hari ini. Kami ada pelayanan di daerah HPG. Sehingga tadi saya nggak tahu apa HPG. Nanti ditanyakan. Dan ini termasuk pelayanan baru. Karena dua kali kunjungan. Mengadakan perayaan Karisma pada sore hari ini.
situasi ini. Mereka masih karena masih dibangun masih dalam hasil prima jaya. hasil Hasil prima jaya. hasil prima jaya. Oh, baiklah. Masih bujangan. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah. Tiuplah sangkala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara belai depan mazbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga Bahwa kasih Tuhan dalam setiap perjalanan Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau Bapak Ibu renungkan, mengapa kok saya sampai bisa-bisanya sampai sini? Pernah merenungkan tidak? Tahu dari kampung kok sempat-sempatnya saya bisa sampai sini ya? Siapa yang mendorong saya sampai sini? Itu kan pertanyaan bagi kita. Padahal di kampung bisa saja, ya, bersama dengan saudara-saudaranya. Mungkin Bapak Ibu ada kerinduan di sana untuk bersama-sama dengan saudara-saudara Bapak Ibu. Tentu inilah menjadikan renungan bagi kita semua. Kehadiran Bapak Ibu di sini tentunya menjadi tujuan dalam diri Anda. Sebagai orang Katolik, tentu Bapak Ibu juga mempunyai semangat kekatolikan itu sendiri. Jiwa rohani iman Katolik juga harus dibawa oleh Bapak Ibu sendiri. Tunjukkanlah Bapak Ibu adalah orang Katolik yang baik tentunya. Karena Bapak Ibu kalau kemana-mana tentunya membawa nama kekatolikan. Pasti Bapak Ibu kebanyakan sini orang setempat, orang Banjar atau orang kampung di sini. Udah pasti Bapak melihat Bapak Ibu sendiri pasti sudah dicirikan orang Kristen. Ya. Maaf ya, dari timur datang ke sini pasti Bapak Ibu sudah dicirikan bahwa Bapak Ibu orang Kristen. Oleh karena itu tentu Bapak Ibu sudah secara tidak langsung Bapak Ibu itu membawa nama kekatolikan dan ke gereja itu sendiri. Dan jangan sampai dengan ciri khas Bapak Ibu sekalian ini mencoreng nama gereja, mencoreng nama iman Anda. Itu tentunya misi Bapak Ibu mencari ya musuh tidak. Bagaimana dari saudara dan dari Anda. Semoga dalam masa prapaskah nanti Bapak Ibu akan menerima
menerima abu sebagai tanda kita memasuki masa prapaskah dan tanda bahwa kita memohon rahmat Tuhan untuk mengalami pertobatan yang mungkin dalam diri kita ini seringkali mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita rendah hati dan mohon rahmat-Nya agar kita dipandang terima abu sebagai tanda kita mohon rahmat pertobatan kasih Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, saatnya kita akan menerima abu, tanda kita ingin memasuki masa pertobatan, masa Paskah, supaya kita pun layak dalam mempersiapkan diri kita di saat-saat ini. Mari kita berdiri. Saudara yang terkasih, malah kita mohon kepada Allah agar kita berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini, sebab abu ini akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyesali dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan berkatilah abu ini. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang dalam masa prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu, sebab Ia Tuhan dan pengantara kami hingga sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, kini saatnya kita akan menandai diri dengan abu sebagai awal langkah laku pertobatan kita. Semua saja yang hadir di sini boleh menerima abu, dari anak-anak sampai orang dewasa, baik dibaptis maupun belum dibaptis, diperkenankan untuk menerima abu. Kita bisa menyanyikan dari Kumada Bakti, Hanyalah Debu. Sama-sama.
kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.